Halo, Halo, gimana Samun? Samun. Kita mulai, Nji. Ya. Nggih. Udah, dikecilin dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri dunya wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Guru kami Yai Haji Insinyur Munici Bahrun Edres Master of Arts. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk bisa hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah di catatan kami ini adalah kali kelima Pak Guru Munici bisa rawuh di hadapan kita. Matur suwun Bapak. Kan ada kabar gembira bahwa hasil karya beliau yang terakhir, yang terbaru itu adalah ikut merenovasi Masjid Istiqlal, ya Pak Guru. Harus. Alhamdulillah. Jadi kalau jenengan tindak ke Jakarta atau mampir minimal lewat, boleh dilihat tampilan dari Masjid Istiqlal sekarang hampir menyerupai Timur Tengah, ya Pak Guru, seperti Madinah kalau Alhamdulillah itu. Nah, Pak Guru. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, jamaah Adem Keati, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bisa kembali join di Sabtu pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada Sabtu pagi ini kita kembali ditemukan di dalam acara pengajian Zoom Sabtu pagi pengajian Adem Keati. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Pak Guru Munici, waktu kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah
bisa hadir di pengajian ngadem ke ati ini, meskipun via Zoom. Ya. Itu artinya yang hadir di sini pasti masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Pasti masih mendapatkan hidayah dari Allah. Dan saya hakul yakin yang hadir di sini dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat, karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku amat sangat pedih. Juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yashbir ala bala'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rohan siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku. Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan tidak pernah sabar menanggung cobaan-cobaan dariku. Falyakhruj min tahtis sama. Keluar sana dari kolong langitku ini. Wal yatlub roban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku rahimakumullah, kita menjadi hamba Allah, benar-benar berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, untuk selalu sabar di dalam menanggung cobaan-cobaan atau ujian Allah. Inilah. Ya, oleh karena itu saya akan menyampaikan tema untuk pagi hari ini yang kaitannya dengan COVID-19 ya, dari perspektif Islam. Bukan dari perspektif ilmu kedokteran loh ya. Dari perspektif ya Islam itu seperti apa. Itu adalah wabah penyakit. Ya, wabah. Itu adalah musibah. Jadi yang namanya musibah, bencana itu macam-macam. Ya, bencana itu atau musibah itu indikatornya membuat orang yang terkena itu menderita. Mungkin bisa ada korban atau banyak korban. Itu musibah. Orang yang terkena itu sedih. Itu musibah. Ya, jadi musibah itu macam-macam, banyak sekali. Karena sering yang hanya kita ketahui musibah itu hanya diakibatkan oleh alam. Bencana itu hanya diakibatkan oleh alam. Padahal bencana itu tidak hanya diakibatkan oleh alam saja. Bencana itu yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, membuat orang yang terkena bencana itu sedih, susah. Mungkin menjadi korban, bisa korban nyawa, bisa korban harta, ya, bisa korban kesenangan-kesenangan, kelangenan-kelangenan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 155-156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Itulah. Jadi Allah itu menguji hamba-hambanya. Ya, diuji dari apa? Rasa takut. Nah ini.
musibah itu ya salah satu indikatornya orang yang terkena itu takut. Ya. Sedikit rasa takut. Sore ini kabeh piro bentar. Model-modelnya sama. Halo? Iya. Kok mutia kok nganu sendiri, surat sendiri ya. Jadi walanab luwannakum bisya'in minal khaufi wal ju'i minal amwal wal anfusi was samarat tabashshirish syabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi Allah menguji kepada kita semuanya itu dengan rasa takut. Orang yang kena musibah itu takut. Ya. Kemudian diuji dengan kelaparan, diuji dengan jiwa. Ada korban jiwanya, barangkali itu keluarganya, ya, anaknya, istrinya. Itu yang diuji, yang hidup itu, orang yang hidup itu diuji dengan seperti itu. Ya, diuji. Kemudian hilangnya kelangenan-kelangenan. Buah-buahan, kalau di Al-Quran itu disebutkan buah-buahan. Kelangenan itu merupakan kelangenan, kesenangan-kesenangan, ya. Sehingga idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kalau sudah terkena musibah seperti itu, ya, itu mestinya kita itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan selalu kembali kepada Allah. Ya. Saya waktu tahun berapa ya itu pas di Jakarta, pas rapat di Hotel Atlet Senayan dengan PUPR ya, di lantai 7 ya, kalau saya tidak salah. Ya. Sedang rapat di sana terjadi gempa. Wah, saya melihat fenomena yang menarik. Ya. Ada lari tunggang langkah, pada takbir, ya, pada mengucapkan apa kalimah-kalimah thayyibah pokoknya ya. Yang kebanyakan pada takbir, malah ada yang azan sambil lari azan. Saya itu hanya heran. Kalau sudah terjadi musibah seperti itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat kepada Allah itu dalam kondisi yang tidak ada apa-apa. Mestinya kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ingat kepada Allah ketika kita dapat musibah. Gitu. Oke, eling karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau orang musibah apa-apa, tenang saja. Saya masih ingat ketika gempa bumi di Jogja yang sangat dahsyat tahun 2006 kalau saya tidak salah, Masjid Gede Kauman itu penuh dengan banyak manusia pada berjamaah di sana. Selama itu pada berjamaah, malah pada nginep di masjid. Ya, mendekatkan diri dengan masjid. Kalau sudah terkena musibah, saya selalu dalam hati saya itu wis telat kowe. Ingat kepada Allah. Mestinya ingat kepada Allah ketika kita itu diberi kenikmatan oleh Allah. Diberi kesenangan oleh Allah. Diberi segalanya oleh Allah. Ingat kepada Allah yang memberikan itu semuanya. Bukan ingat kepada Allah ketika kita ini sudah kena musibah. Nah inilah. Makanya Nabi pernah berpesan kepada kita semuanya. Ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Ada amalan. Ya, ada amalan. Seandainya amalan itu kita amalkan, itu bisa menghindarkan diri dari azab Allah. Jadi untuk menghindarkan diri dari azab Allah, Nabi memberikan nasihat seperti itu. Amalannya apa? Amalan yang bisa menghindarkan diri atau mencegah dari azab Allah. Zikrillah. Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bukan kok zikir ya seperti tadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu hanya zikir bilisan.
kaburan maktan indallah antakulu malatafalun. Allah itu murka kepada hamba-hambanya yang apabila ucapannya tidak sinkron dengan apa yang dilakukan. Allahu Akbar kok mendengar azan kok cuek. Kok selalu meninggalkan sholat. Ya, sholat kok berling, kok berkaruna eling. Apa seperti itu? Itulah. Jadi kalau kita ini selalu ingat kepada Allah itu dalam situasi dan kondisi macam apapun. Zikrullah ala kulli halin, kata Nabi. Ingatlah Allah dalam situasi dan kondisi macam apapun. Bukan ingat kepada Allah dalam situasi kondisi kena musibah. Kondisi ketika kita hidup bahagia, sejahtera, rezeki banyak, ingat kepada Allah. Ini yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Ya, sehingga apa yang kita lakukan kalau kita ini selalu ingat kepada Allah. Kita selalu ingat kepada perintah Allah. Kita selalu ingat kepada larangan Allah. Sehingga perintah-perintah Allah kita laksanakan. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Syami'na wa ata'na kepada Allah. Itu bukti bahwa kita ini zikir. Kita ini ingat kepada Allah. Zikir itu kan dari asal kata dzakara yudzakiru, mengingat. Ya, jadi bukan hanya sekedar bilisan. Nang dindi nggawa tasbih, mlaku. Saya sering melihat orang jogging ya di alun-alun nggawa tasbih. Kalau itu konsekuen, konsisten, sedang apapun mendengar azan langsung prung kabeh ditinggal. Sudah hatinya sudah tidak tenang kalau sudah mendengar azan itu. Harus segera menyambut panggilan Allah itu. Nah, ini luar biasa seperti itu. Ya. Menyebut nama Allah, makanya begini ya. Karena banyak anggapan orang itu yang namanya zikir itu hanya sekedar menggoyangkan lisan saja. Saya sehari semalam 1000 kali zikir. Wah. Tapi yang dimaksud zikir hanya menggoyangkan lidah, menggoyangkan lisan, mengucapkan saja. Zikir 1000 kali. Itu tidak ada artinya kalau yang panjenengan ucapkan itu tidak panjenengan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa bentuk Anda, kalau Anda itu ingat kepada Allah, yaitu tadi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, hanya mengerjakan apa yang diridhoi Allah. Itulah zikir. Makanya ibadah itu ya seperti itu. Hidup itu harus syarat dengan ibadah. Nah, sebelum lebih panjang ya, langsung saya saja fokus pada COVID sekarang. Kita hanya bisa mengantisipasi di vaksin. Ya, vaksin 2 kali. Ya. Kemudian prokes, ya, protokol kesehatan kita jalankan. 5M kita jalankan, hanya seperti itu. Itu sampai kapan? Saya tanya, sampai kapan? Tahun depan, wallahu a'lam bishawab. Tahun depannya lagi, wallahu a'lam bishawab. Bisa sampai kiamat. Bisa sampai kiamat kalau Allah menghendaki, kun fayakun terjadi. Ya, sekarang ini COVID-19 wah sudah grafiknya sudah menurun hampir tidak. Tapi ternyata ada turunannya. Ada variannya. Varian 1. Nanti varian 1 hampir ada, mungkin juga ada varian 2, varian 3, varian 4. Varian 5 dan seterusnya wallahu alam bisyawab sampai kapan bisa sampai kiamat seperti ini. Itu karena apa? Coba, itu karena apa? Kalau di dalam Al-Qur'an bima kasabat aidinas. Kalau dalam Al-Qur'an panjenengan membuka firman Allah di dalam surat Ar-Rum 41, coba surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30. Ayatnya 41. Dhahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang terjadi
di bumi ini rusak. Ya. Termasuk kena wabah penyakit. Ya, itu kan juga rusak. Banyak korban nyawa, korban jiwa. Ya. Buminya rusak. Termasuk gempa bumi, termasuk gunung jeblok. Nah, ini saja diberitakan Gunung Merapi masih erupsi. Masih melelehkan lahar terus. Masyarakat siaga terus. Nggak tahu jebloknya kapan. Ya, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung di mana-mana. Ya. Bis tabrakan, ya, menelan korban jiwa, nyawa, itu juga musibah, bencana itu. Kapal terbang hilang, itu juga musibah, bencana itu. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bima kasabat aidin nas. Karena ulah aidin, yadun itu tangan. Karena ulah tangan-tangan manusia. Ya. Nah, itulah. Jadi penyakit itu juga karena ulah tangan manusia. Yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i. Makanya saya teringat di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan, kalau saya tidak salah, coba carinya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud apa Ibnu Majah ya. Saya hanya selintas ingat. Tapi yang penting hadisnya begini. Mal dhuharatil fahsyatun fi qaumin qaddu ya'malu biha fihim alaniyatan illa dhuhara fihim at-tahun. Ya. Jadi Allah itu akan menurunkan wabah penyakit yang dulu belum pernah ada. Coba bayangkan. Wabah penyakit diturunkan oleh Allah yang dulu belum pernah ada. Mungkin ya COVID, termasuk COVID itu. Karena apa? Karena manusia itu berbuat durhaka kepada Allah. Para penduduk bumi berbuat durhaka kepada Allah. Berdurhaka itu ngeyel. Termasuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, nah, itu durhaka kepada Allah. Itu Allah akan menurunkan wabah penyakit yang dulu belum pernah ada. Ya, itu mungkin itu termasuk COVID itu. Jadi itu artinya kalau kita kepengen menghindarkan diri dari COVID, itu bukan kok, itu kan hanya dalam jangka pendek saja yang kaitannya dengan divaksin, ya, divaksin, kemudian prokes, kemudian 5M dan lain sebagainya itu. Tapi panjang masih ada terus kalau kita ini hidupnya masih seenaknya sendiri. Marilah kita rubah hidup kita. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Coba saya jadi teringat lagi firman Allah di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17 ayatnya 58. Wa min qaryatin illa nahnu muhliqu qabla yaumal qiyamah. Au mu'adzibu 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Ini Allah juga berjanji. Allah berjanji ya kepada manusia, kepada penduduk bumi. Apa janji Allah? Seandainya penduduk bumi itu melakukan perbuatan munkar, durhaka kepada Allah, perbuatan dosa, termasuk bermaksiat. Ya, bermaksiat macam-macam, termasuk korupsi. Ya, itu juga maksiat itu. Ya, Allah tidak akan membiarkan. Allah tidak akan mendiamkan. Ya, Allah akan mengazab penduduk itu dengan azab, dengan siksa yang amat sangat pedih qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Ini janji Allah.
yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan Allah tidak bakal ingkar janji. Terjadi. Makanya marilah kalau kita itu kepingin menghindarkan diri kita dari yang namanya COVID-19. Tidak cukup hanya divaksin. Ya. Kalau hanya divaksin kan tetap masih ada virus terus. Turunan-turunan tadi terus sampai kiamat bisa. Tapi marilah rubahlah hidup kita. Kembali di jalan yang benar. Kembali di jalan Allah. Seperti apa yang sudah digariskan oleh Allah. Lawang kita semuanya itu oleh Allah sudah disetting sebagai khalifah. Khalifah itu sebagai pemimpin di bumi. Khalifah itu kita mewakili Allah di bumi untuk membuat kebaikan di bumi, kemaslahatan di bumi. Rahmatan lil alamin. Coba kita membuka firman Allah di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur. Itu surat yang ke-24. Ayatnya 55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifanna lahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilahum min ba'din aw fihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Coba kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan Allah akan menghadirkan khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksud khalifah itu manusia. Hamba Allah. Untuk menjadi pemimpin di bumi. Untuk membuat bumi itu baik. Pemimpin itu suatu menebar kebaikan. Ya, manusia itu sudah disetting oleh Allah sebagai khalifah. Mewakili Allah di bumi. Sehingga ini pesan saya, kalau kita itu mewakili Allah di bumi sebagai khalifah. Karena di dalam firman Allah yang saya bacakan tadi, surat An-Nur tadi, ya, Allah akan mengangkat, ya ini Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Akan diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Seperti khalifah yang pernah diangkat oleh Allah sebelumnya. Ya, dulu khalifah yang dulu. Ya, jadi kita ini juga sebagai khalifah yang diangkat oleh Allah. Ya. Dan Allah akan mengokohkan agama yang diridhoinya, yaitu Islam. Islam akan kokoh, Islam akan berjaya kalau pemeluk-pemeluk Islam itu menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya sebagai orang Islam. Karena jujur banyak orang Islam yang belum beriman. Coba kita, jadi saya teringat. Kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Hujurat. Ya. 14. Ayat 14. Qalatil arabu amana lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya telah beriman. Apa jawab Nabi? Belum. Kamu baru Islam. Iman belum mengendap di dalam hati. Itu orang yang hidup di zaman Nabi. Bersama Nabi. Ya, menjadi jamaahnya Nabi. Saja oleh Nabi dikatakan kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Apalagi kita. Yang kurun waktunya sangat panjang dari Nabi. Kita tidak ketemu dengan Nabi. Apakah kita sudah beriman? Barangkali kita baru Islam. Iman belum mengendap di dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu marilah. Jadilah orang yang beriman. Jangan mantap hanya menjadi orang Islam. Orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Amal soleh itu implementasi, aplikasi, aktualisasi dari iman yang ada di dalam hati. Iman itu tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Allah tidak melihat penampilan. Panjenengan pakai surban, pakai peci, pakai itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah itu apa yang ada di dalam hati, itu iman. Dan apa yang diamalkan. Amalikum, apa yang diamalkan. Itu adalah takwa. Jadi yang dilihat oleh Allah itu imtak, iman dan takwa. Nah, itulah. Takwa itu amal soleh itu. Jadi marilah kita tingkatkan keimanan kita. Ya, dan amal soleh kita, memperbanyak amal soleh kita. Mumpung ini juga kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Ya, bulan yang penuh berkah, tidak terasa. Sudah hampir Ramadan ini. Tanggal 13 ya, bulan suci Ramadan. Ya, marilah kita sambut. Yang diperintahkan untuk puasa itu siapa? Yang diperhatikan oleh Allah itu siapa? Apa orang Islam? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman. Orang Islam tidak diperintahkan untuk berpuasa. Orang Islam tidak diperintahkan untuk berpuasa. Tidak ada perintah puasa untuk orang Islam. Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk berpuasa. Seperti apa yang pernah diperintahkan untuk umat sebelum kamu. Agar apa? Agar dengan puasa diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena kita mengamalkan perintah Allah. Itu bukti bahwa kita itu bertakwa. Bukan kok perintah Allah kita cuekin. Banyak loh orang mencuekin perintah Allah. Ya. Jangan bohong. Banyak orang yang tetap bohong. Hoax. Ya. Jangan nyolong. Banyak orang yang tetap nyolong, korupsi dan lain sebagainya. Itu kan cuek terhadap perintah Allah. Ya, jadi bukti bahwa kita ini bertakwa, kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itulah. Sehingga kalau saya yakin kalau kita hidup kita ini sudah benar seperti apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ditambah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah, saya yakin sudah tidak ada azab. Saya yakin COVID segera hilang dari bumi ini. Sudah tidak ada turunannya lagi. Sudah hilang. Ya inilah. Selama kita masih hidup seenaknya sendiri, ya, sakarep-karepe dhewe. Ya. Nah, itulah masih terjadi musibah-musibah seperti ini. Ini seluruh dunia. Ini segala sektor. Ya, ambiar. Pendidikan ambiar. Ya, ekonomi, sosial, macam-macam ini. Karena kita tidak hidup normal. Nah, inilah yang memprihatinkan sekali. Makanya COVID-19 itu dipandang dari segi agama itu karena itu azab Allah. Mungkin loh ya. Kita nggak tahu. Ya. Yang namanya azab Allah itu sesuatu yang memang besar. Hanya kecil-kecil itu barangkali cobaan, ujian. Kalau besar itu azab Allah. Makanya kita itu mestinya introspeksi diri. Kenapa kok Allah menimpakan ini musibah seperti ini? Ini belum selesai ada ini belum selesai ada ini belum selesai ada ini. Karena tadi itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan menambah dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kufur itu ngeyel kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, durhaka kepada Allah, itu kufur. Kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Ya, sungguh azabku sangat pedih. Nah, inilah. Oleh karena itu marilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahmatullah. Kalau kita ini kepingin terhindar dari apapun
ya, yang namanya azab Allah, siksa Allah, termasuk COVID-19 ini. Marilah kita kembali di jalan yang benar, di jalan yang digariskan oleh Allah, agar hidup kita ini benar-benar bisa selamat, sejahtera, bahagia, sudah tidak ada musibah bencana yang besar. Kalau bencana yang kecil-kecil itu ya wajar, biasa, karena itu peringatan-peringatan Allah. Itu jeweran Allah, itu jawilan Allah, itu selentikan Allah. Agar kita kembali di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah inilah. Ya makanya sering kan mendengar ulama ya yang mengatakan banyaknya bencana musibah yang berganti seperti ini karena kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu wasykuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah dengan jalan apa? Di dalam surat An-Nahl 114. Wasykuru syukurlah nikmat Allah dengan jalan hanya kepadamu lah ya Allah. Kami ini beribadah. Ya. Jadi hidup di dunia itu tidak lain tidak kecuali hanya untuk beribadah. Itu beribadah tidak hanya di dalam masjid, di kantor beribadah. Selama kita mengamalkan amalan soleh di kantor, berkata yang jujur, berbicara yang baik, yang santun. Kalau ada persoalan basafirhum bil amri diselesaikan dengan yang mempermudah sesuatu urusan, bukan mempersulit. Ya, inilah. Ini semuanya ibadah. Ya. Karena banyak loh ya. Persoalan sepele saja di kantor. Selama masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini sungguh sangat tidak islami. Ya. Yashiru walad washiru wabashiru walad tunafiru. Allah itu selalu memudahkan. Maaf. Nabi itu selalu memudahkan semua urusan. Tidak pernah mempersulit. Nabi itu selalu membuat orang lain itu bahagia, gembira. Nah, itu amalkan. Itu ibadah. Jadi apapun yang dicontohkan oleh Nabi ya, di dalam kehidupan kita hari-hari, kalau kita bisa mencontoh maknanya, menangkap maknanya, ya itulah ibadah. Menangkap makna, loh. Bukan cara loh. Ya. Karena kan saya pernah cerita di sini, ya di Geraha Sabah, Jagung Manten, kalau saya melihat orang makan tidak pakai sendok, pakai tangan, tapi masih pakai piring. Pakai tangan duduk. Ya, saya tanya, Mas, ora kumanan sendok apa sendok isi oke lho kena kono pojokan kae. Dia jawabnya sunnah Rasul. Itu tidak bisa menangkap makna. Cara itu. Cara Nabi makan, bukan makna makan. Ya. Coba bayangkan, mau piring, timbangan dipuluk tidak pakai sendok ning tondak tanduk. Nambah terus. Nah, itu tidak sesuai dengan makna. Nabi itu lanakul hatta naju wa idza akalna lana sabah. Makan itu ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Itu makna, bukan cara. Nah, saya hanya ngomong saja. Itu juga tidak seperti Nabi, Mas. Loh, gimana? Panjenengan pakai jari 5 kok. Nabi di dalam hadis sahih bisulutil asobi dengan 3 jari. Itu baru kayak Nabi. Panjenengan hanya 3 jari nggak bakalan bisa makan sop itu. Nah itu loh. Nah, bukan cara. Itu juga nggak seperti Nabi, Mas. Sampai nganggo piring kok. Gitu. Ya ini. Makanya saya mengatakan menangkap makna. Makna sunnah Rasul itu seperti apa. Nah itulah. Jadi kalau kita bisa hidup seperti itu, insya Allah sudah tidak ada yang namanya azab ya, siksa ya. Kalau bencana masih ada bencana-bencana kecil-kecil. Kita diperingatkan oleh Allah. Karena kita itu termasuk orang yang dablek, Pak. Nah, wis diperingatkan dengan goncangan-goncangan gempa, cuek, goncangan-goncangan gempa ming sithik, gunung, jeblok ming cilik, cuek, banjir ya ming sithik kaya ngono cuek. Akhirnya ya gak besar. Akhirnya ya azab. Nah inilah. Oleh karena itu, monggo kalau kita kepingin
terhindar dari COVID-19 atau apapun ya, musibah yang menelan banyak korban jiwa, kembalilah kita di jalan yang benar, insya Allah. Ya. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, keselamatan, rasa aman dan lain sebagainya seperti janji Allah. Rasa takut menjadi rasa aman. Rasa menderita menjadi rasa bahagia. Ya, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya barangkali ini sudah 6:30, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silahkan, monggo. Oke, alhamdulillah. Atur nuwun. Jazakumullah. Meniki. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau belum ada yang bertanya, saya dulu boleh ya Ustaz? Monggo Pak. Mas, monggo. Sekarang ini kan banyak kejadian yang di lingkup kecil, katakanlah. Misalnya di lingkungan RT atau RW. Nah kan ketika bencana itu datang katanya dimulai dari yang kecil kan Pak Guru. Nah, bila lain urusan berantem, ribut dan segala macam itu kan gampang diurus, gampang didamaikan. Nah, tapi kalau sampai urusan pelakor itu kan agak susah Pak Guru. Sementara kalau kita diem, nanti istilahnya apa, azabnya sampai ke nggak cuma yang melakukan kan, tapi sampai ke ke lingkungan. Nah itu nek kita rada tegel nanti ya mesti dadi sulaya. Cuma kalau kita diem kok ya ganjel di hati. Nah itu terus gimana gitu Pak Guru? Soyo ndodro dan nulari gitu loh. Benar Pak. Iya. Ya begini ya. Memang kalau hidup kita ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya yang heterogen. Kecuali kalau memang kalau di kampung saya di Kauman itu masyarakatnya ya KB Islam. Nah, itu beda dengan yang di komplek-komplek perumahan atau apa. Dan Islamnya sudah ketok kalau di kampung saya. Tapi kalau di komplek-komplek perumahan apa itu kan orang ketok, pendatang-pendatang yang nggak tahu juntrungannya. Cilikane orang kono kok ora Serawung kok. Kalau di Kauman itu Serawung kawe cilik, Pak. Konco tekan tuweke konco kabeh gitu. Dan kebetulan yo mes sedulur kabeh gitu loh. Ya, ini beda dengan yang di kampung-kampung yang heterogen seperti itu. Sebagai contoh makanya yang namanya beramar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan. Ya. Man amara bil ma'rufin falyakun amruhu ma'rufan wa man nahaa 'anil munkari falyakun nahyuhu ma'rufan. Jadi kita di dalam menegakkan beramar ma'ruf nahi munkar itu, ya kita ajak-ajak itu dengan cara yang baik. Kita mencegah juga dengan cara yang baik. Bukan kok kadang-kadang nek ngejaki dengan cara yang baik, nek nyegah dengan cara yang buruk. Itu enggak seperti itu. Kabeh harus dengan cara yang baik. Itu di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya sering kalau di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ya tetangga kita ini melakukan perbuatan maksiat. Ya pokoknya zina. Ya sering mabuk-mabukan. Entah itu narkoba. Sok ngundang teman-temannya untuk disko, judi dan lain sebagainya. Kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, Mas, jangan seperti itu, Mas. Pokoknya mengelak kabeh, jangan judi, jangan ini, jangan ini. Apa jawab dia? Loh, saya judi kan di rumah saya. Pakai duit-duit saya sendiri. Tidak di rumah sampean. Apa urusan sampean kepada saya? Saya disko kan juga di rumah saya. Tidak di rumah sampean. Saya zina juga di rumah saya. Tidak di rumah sampean. Ya, apa urusan sampean kepada saya? Yang penting kan saya tidak mengganggu sampean. Sampean yang beramar ma'ruf nahi munkar itu juga bisa jawab, Mas. Baik, Mas, kalau sampean melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu di rumah,
Allah murka, mau mengazab. Yang kena azab bukan hanya rumah sampeyan, Mas. Yang kena gempa bukan hanya rumah sampeyan, gonjang-ganjing, ambruk umumnya dewi. Enggak. Yang kena banjir rumah sampeyan dihujani terus banget, terus banjir nang rumahmu dewi. Tidak. Kabeh sak komplek perumahan kena. Kabeh sak komplek perumahan kena, Mas. Saya juga kena, semuanya kena. Makanya saya berusaha untuk biar kita semuanya tidak kena azab Allah. Monggo. Nah, seperti itu. Nah, caranya ya itu tadi, Pak ya. Caranya ya bil hikmah, dengan arif dan bijak. Makanya kalau kita membuka firman Allah dalam surat An-Nahl 125. Ya, surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka di jalan Allah, di jalan syariat Islam, di jalan yang benar. Ajak. Yang tadi Bapak sampaikan pelakor dan lain sebagainya itu ajak di jalan Allah. Bil hikmah, Pak. Dengan arif dan bijak. Orang kok dunek-unek diseneni. Ya, seperti itu. Bil hikmah. Dengan arif dan bijak. Kalau mereka ngeyel, isi ngeyel. Ya, lakukanlah dengan yang cara-cara yang lebih baik lagi. Cari cara-cara yang lebih efektif. Yang lebih baik. Nah inilah jalannya. Memang harus penuh dengan apa, Pak? Kesabaran. Ora iso, saiki akon ngono langsung dilakoni ora iso. Kita punya anak saja, sudah karakternya seperti itu. Dikandani terus esok wis mari, ora iso, Pak. Harus dengan penuh kesabaran. Makanya Bapak ya sebagai misalnya ketua RT, ketua RW itu carilah kiat-kiat yang proses step by step. Tapi cara-cara yang baik agar merubah watak, merubah karakter. Ya, orang yang suka seperti itu tadi, suka melakukan perbuatan maksiat, insya Allah bisa. Kalau kita itu terus punya program, makanya itu harus diprogram. Orang iso misalnya diundang kandan-kandani terus esok wis mari, wis gugur iso, Pak. Ya, Pak, harus gimana? Ya. Nah, itulah. Jadi, monggo. Atas turun, Ustaz. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan loh. Monggo Pak Sugeng. Biasanya Pak Sugeng itu sok takon nih. Monggo. Lubuk Linggau. Kalau belum ada, saya sambil nunggu lagi, Pak Guru. Ya, monggo. Nah, saya masih bingung tentang zikir yang apa namanya, yang di kolbu itu loh, Pak Guru. Kan biasanya ya otomatis kalau daripada sambil nyoper katakanlah. Ya, bagus. Ya kan? Bagus. Tangannya ngrungokke musik terus kan. Iya, bagus. Teko cilik tekan gede sing ngrungokke ming lagu kasarannya gitu. Nah, bagus. Itu kan kita kan otomatis sambil zikir katakanlah gitu. Saya sendiri sudah nggak tahu zikirku ki zikir by lisan apa zikir by kolbu gitu loh. Kita daripada nggak positif, ya sudahlah kita jalani. Nah itu menempatkan diri kita itu ki zikir di kolbu apa zikir by di lisan itu gimana Pak Guru merasakannya gitu loh. Terus memang ya begini Pak ya, baik itu di kolbi di lisan baik, tapi orang kok main mandek kuwi ngono lho. Orang main mandek main nang lisan, nek kudu mandek nang amalan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburan maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu hanya berucap-ucap api-api. Berucap-ucap kalimat yang api-api, kalimat thayyibah. Tapi kamu tidak pernah melakukan, mengamalkan seperti apa yang kamu ucapkan. Kaburan maqtan indallah. Sungguh murka Allah kepada siapapun yang ucapannya api tapi tidak sinkron dengan kelakuannya. Nah, itu Pak. Jadi nggak apa-apa sambil nyopir, zikir, apik kuwi. Ning tok lakoni.
Ya, kowe nglakoni kaya apa sing tok omongke. Misalnya Allah, Allah, Allah. Nah, kita ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat Allah, subhanallah. Kita ingat Allah, maksudnya Allah. Itu terus kayak apa kowe ngamalke? Tentu saja kita ingat Allah, saya ingat perintah-perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, saya jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah, saya tinggalkan. Nah, seperti itu bentuknya. Ya, makanya nggak ada Pak, mestinya apa iso kalau mengzikir ucapan-ucapan kaya ngono karo judi sambil zikir iso Pak. Sambil nasut kartu subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ben judi menang. Bisa tak? Bisa. Nah gitu loh. Nah itu ora sinkron itu. Ya, kita ucap Allah ini sing tok eling-eling yang kamu ingat apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Wis, nyantol di sini. Nah itu. Jadi bagus Pak sambil nyetir. Ya zikir atau ngapalke Quran, ngapalke hadis kalau nyetir ora apa-apa. Iya. Daripada nggak bermanfaat gitu loh, Ustaz. Betul. Iya. Pak, jadi gini. Ini salah satu menghindarkan diri dari yang namanya kepikunan, Pak. Itu banyak menghafal. Hafal Quran ya atau hadis. Jarang Pak orang itu menghafal hadis, tapi yang biasanya dihafalke Quran. Surat-surat pendek atau surat panjang ning ora dihafalke kabeh. Surat Al-Baqarah hafal berapa ayat. Surat Ali Imran hafal berapa ayat ora usah kudu kabeh. Surat ini berapa ayat ora usah kudu tekan kabeh dihafalke, tapi kita itu mempunyai hafalan-hafalan seperti itu. Gawene ngapalke, diamalke ketika sholat, untuk bacaan-bacaan surat di dalam sholat, itu insya Allah menghindarkan diri dari kepikunan Pak. Jadi wis tuwa ning isih tetep ora lalenan. Wis ngono wis sok lalenan nih Pak. Saya sudah seperti itu, sudah sering lupa. Delehke iki nang ndi, delehke iki nang ndi. Ya. Kata suara Ustaz. Ini ada yang bertanya dari Om Sugeng. Nggih, monggo. Ini pertanyaannya simple tapi dalam ini. Oh ya, Mas. Tobat yang benar itu caranya gimana, Pak Guru? Ya. Itu pertanyaannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzakaru fastaghfiru li dzunubihim. Itu di dalam surat Ali Imran ya. Gini. Jadi kita di dalam bertaubat, kita memang disuruh selalu istighfar. Ya. Jadi kita itu mohon pengampunan kepada Allah. Makanya di dalam bulan suci Ramadan itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So dibaca-baca. Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah itu suka mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Jadi kita di dalam taubat. Ya. Pak apa namanya bertanya Pak Sugeng ya? Sugeng ya. Ya. Tidak ada. Saya di dalam hadis itu tidak menemukan yang namanya sholat tobat. Tobat itu diucapkan dengan merenung dan tobat. Tapi kenapa kok ada istilah sholat tobat? Ya. Kita kalau meminta atau memohon kepada Allah, itu lebih afdolnya ya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kita mempunyai hajat sadurunge ndonga salat 2 rakaat. Itu ada orang yang mengatakan ya surat itu sholat mutlak. Niatnya sholat apa? Ya, jadi kita niatnya itu sholat untuk apa ya? Untuk karena gini. Kita kalau berdoa untuk diri kita sendiri, itu kan kita itu selfish, egoisme gue awake dhewe. Seperti Ali bin Abu Thalib itu pernah berdoa sama Allah ditegur. Li, kowe ndonga gue awakmu dhewe.
Padahal orang yang beriman itu jasadun wahid, seperti badan yang satu. Dungak kok, dungak no wong-wong beriman. Dungak no nabimu. Makanya sholawat Nabi. Ya. Makanya sering kita itu mau berdoa apapun, itu mau minta apapun, Al-Fatihah membaca. Itu firman Allah. Jadi hak Allah ya terpenuhi. Kemudian kita sholawat Nabi, hak Rasulullah. Kemudian kita Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kita doakan. Baru kita doa untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi aja ming selfish, egois, minggu awake dhewe, kabeh tok dongake. Nah, ini pesannya Nabi. Nah, lebih afdalnya untuk hak Allah itu kita sholat. Karena kita mau berdoa, sholat. Allahu Akbar. Sudah, sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, ndonga itu tadi. Nabi didongake, sholawat Nabi, orang-orang Islam dongake, baru ndonga dirinya mau minta apa. Itu. Mau minta taubat tadi itu, minta pengampunan kepada Allah yaitu. Dan itu jangan dilakukan lagi. Jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi bagaimana? Tidak apa-apa. Ya karena apa? Innal insan ansawal khotok. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah, Mas. Orang manusia yang sempurna mungkin lupa. Kok melakukan lagi? Tobat lagi. Gitu, ya. Kemudian kok wis tobat melakukan lagi. Tobat lagi. Gitu dan seterusnya. Nah, itulah. Jadi tobat itu kalau dilakukan lagi benar, ya ora apa-apa. Sebentar ya. Sebentar ada sesuatu. Ya. Ya, jadi boleh Pak tobat itu terus kok ngelakoni mana ya ora apa-apa. Insyaallah ora apa-apa karena Allah Maha tahu. Innal insana ala sawal khata, manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Niku ya tobat meneh. Dan kita di dalam bertobat ini yakin, jangan pernah ragu-ragu di dalam berdoa pun yakin Allah akan mengabulkan. Jangan ragu-ragu. Itu. Begitu, Pak. Itu tuh, Pak. Mau tanya Pak Ustadz. Nggih, monggo. Kalau kita kan mengamalkan zikir itu kayak subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kalau subhanallah kan maksudnya kita menjaga kelakuan kita ini dari perbuatan dosa. Ya, kalau alhamdulillah kita selalu bersyukur. Betul. Dalam kondisi apapun. Nah, kalau yang Allahu Akbar itu kita mengamalkannya seperti apa? Nah, Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu kembalikan kepada Allah. Kita kena musibah, kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita itu yakin bahwa ini Allah kok men-setting ini, menimpa saya itu apa ya? Kita introspeksi. Kenapa ya? Kalau musibah kayak gini. Kenapa ya? Nah, kita introspeksi. Oh, sehingga kita selalu happy. Kena musibah apapun happy. Ya, kena musibah apapun happy. Gak ada terus bersedih. Kali pasti Allah mempunyai rencana apa terhadap saya. Penasaran saya kok Allah membuat saya seperti ini, itu diuji seperti ini tuh untuk apa ya? Saya harus lulus mendapatkan ujian ini dari Allah. Seperti itu, bukan kok ngelokro. Bukan kok putus asa. Walati aisyu, Allah itu nggak senang dengan orang yang berputus asa. Itu Allahu Akbar, kembalikan kepada Allah. Allah itu yang maha besar, maha segalanya. Yang mengamalkannya juga ketika kita sedang apapun. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada, sudah kita tinggal apapun. Bukan kok, wah sebentar, nggak ada istilah sebentar.
Sudah tinggal prung, langsung sholat. Ya, langsung ke masjid. Kalau jauh dari masjid ya sholat. Tapi apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita kerjakan, tinggalkan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah itu as-sholatu alal waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Meskipun sholat sendiri pada waktunya. Kalau kita sholat berjamaah, ditingkatkan. Ditambah 27 derajat. Nah, seperti itu. Tapi yang dicintai oleh Allah, as-sholatu alal waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Begitu. Jadi, makanya sering saya itu melihat waktu di Tanah Suci sana itu. Di padang pasir ada orang yang sholat sendirian sedang nyetir, radio di mobil, Allahu Akbar, langsung berhenti. Gelar sajadah di padang pasir sholat sendiri. Selalu saya sering melihat sendiri orang seperti itu. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Ye. Ini ada yang bertanya di chat Ustadz. Ye. Dari Mbak Afifah Inayati. Ye. Pertanyaannya Ustadz agak bergeser dari tema. Ye. Apa maksud di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu? Apa maksud? Apa maksud di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu? Nabi itu pernah bersabda di dalam salah satu hadis, musuhmu yang paling besar adalah istrimu. Benar loh Pak itu. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Musuhmu yang paling besar itu istrimu. Istri yang tidak solehah. Kamu bisa diracun. Istrimu masak kayak racun sing disebut lupa jenengan tok pangan kamu sesok wis inalilah iso to Pak, seperti itu. Termasuk barangkali ya anak-anak. Itu artinya kita ini harus selalu mengajak mereka itu di jalan yang benar, jalan Allah. Kalau istrinya itu solehah, anak-anaknya soleh dan solehah, itu pasti semuanya baik. Sebentar Pak, saya ada sesuatu sebentar Pak. Sabar, Ji. Alhamdulillah ini banyak yang bertanya lewat chat. Sebetulnya langsung tunjuk tangan juga boleh loh. Sini Pak. Monggo Pak Guru. Yang tadi loh, jadi musuh istri dan... Iya. Oke. Itu, makanya didiklah istri dan anak-anakmu itu biar menjadi istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena musuh yang paling berbahaya kata Nabi itu istrimu sendiri. Tentu saja dan keluarga. Anaknya juga bisa melakukan seperti itu. Benar, saya pikir-pikir benar. Nah, istri orang solehah, sebagai contoh, ya, istri selingkuh, ya karo wong, terus selingkuhannya akon, racunan wae bojomu. Satu Pak, wah dimasak kayak kita apik karo panjenengan gawe kopi, apik ini kayak racun. Panjenengan ya inalillah terusan. Nah itu memang benar kata Nabi seperti itu. Itu logik sekali. Makanya didiklah istri dan anak-anakmu. Oh, gitu. Nah ini pertanyaan dia yang kedua, kalau istri dan anak menjadi musuhmu, bagaimana dengan suami? Gitu, Ustaz.
Dalam bagaimana dengan suami? Iya. Misalnya yang bermasalah suaminya gitu loh. Maksud pertanyaannya begitu ini mungkin. Ya. Begini Pak. Fabima rahmatun minallah lidallah wa la kunna hatan khalidan khawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wastabirhum bil amri. Itu di dalam surat Ali Imran 159. Ya, kita ini diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, halus budi. Jangan berlaku kasar, berlaku keras. Yang penting ini, kalau ada masalah, ada persoalan, selesaikan dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Bukan kok selesaikan dengan getak-getakan. Dengan padu. Tidak ada seperti itu. Musyawarah. Jadi ngomong itu juga bil hikmah dengan arif dan bijak. Sebagai contoh, suami pulang kantor sedang capek-capeknya urusan proyek itu sok-sok banyak masalahnya seperti itu. Kaya benang bundet nang dalane semikir kuwi tekan rumah istrinya wah ngonek-onek ora karuan langsung dia hanya mendengar kabar apa gitu. Barangkali kabarnya itu juga fitnah bisa, Pak. Barangkali kabarnya itu hanya fitnah. Hanya temannya memprovokasi, temannya memfitnah. Terus suaminya sampai rumah disemprot habis-habisan sama istrinya. Wah, terjadi perang Bratayuda tenan. Nah itulah. Jadi kalau suami kita itu mau seorang istri kepingin bertanya kepada suami karena mendengar berita-berita ini, carilah momentum yang tepat. Misalnya sambil makan, Mas aku kok krungu sambil nonton TV wis apa kuwi jenenge pulang dari kantor itu sudah beristirahat sejenak, bisa ngomong-ngomong melipir-melipir. Itu harus pandai istri seperti ini. Pandai-pandai untuk memelipir-melipir, untuk bertanya di fokus, bukan kok des. Nah, seperti itu. Itu loh. Pak, memang banyak Pak di dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Saya itu berumah tangga sudah lama Pak. Sudah 41 tahun Pak saya itu berumah tangga. Dan saya tidak mempunyai keturunan. Saya hanya berdua itu di rumah. Ya, dulu juga banyak fitnah-fitnah macam-macam, Pak. Ya, malah ada yang ngojok-ojoki, Pak. Sesama ustadz ngojok-ojoki. Saya disuruh nikah lagi. Rasa omong karo bojomu rapopo. Ya sesuatu yang haram bisa halal karena kamu nggak punya keturunan dan entuk keturunan. Rapopo. Tapi saya nggak melakukan seperti itu. Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Om Heri Setiawan. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nyuwun pirsa, banyak tindakan kita yang kita lakukan, tapi ternyata tidak diridhai Allah. Dan apa penyebab doa kita tidak diterima Allah? Itu. Gitu Ustaz. Ya. Jadi doa yang diterima oleh Allah itu doanya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita betul berdoa, ya kita introspeksi apakah kita ini sudah suci. Karena hidup di dunia itu hanya untuk beribadah. Berdoa itu ibadah. Jangan mencampur adukkan ibadah dengan perbuatan maksiat. Jangan mencampurkan ibadah dengan perbuatan dosa. Kita mesti berliputan dengan dosa kok ndonga. Ndonga dhisik ben entuk hidayah dari Allah. Aja ndonga seperti apa yang kita minta apa. Ya Allah berikanlah saya itu petunjuk-Mu ya Allah. Karena saya itu kok masih susah ya melepaskan perbuatan-perbuatan yang saya seperti ini. Saya bekerja yang penuh dengan riba. Ya, penuh dengan kemungkaran macam-macam itu. Berilah petunjuk-Mu, berikan jalan yang terbaik. Seperti itu. Jadi jangan mencampur adukkan ya ibadah dengan perbuatan dosa.
Itu. Kalau kita sudah merasa pede, merasa wah saya itu wis beriman dan beramal soleh wis apik tenan ndonga. Kok ora dikabulke? Asa antak rohu sa'in wa huwa khair lakum wa asa antuhibu sa'in wa huwa syarrul lakum. Nah, kita percaya kepada firman Allah itu. Allah itu maha tahu tentang kita. Apa yang akan diberi. Doa kita dikabulkan. Mungkin kalau itu dikabulkan, itu tidak baik bagi kamu. Ya, sama Allah tidak dikabulkan. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Tidak semua doa dikabulkan. Ya. Barangkali ditunda dulu mengabulkannya. Itu urusan Allah. Sehingga kita itu selalu husnudon kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita itu berprasangka tidak baik kepada Allah. Begitu, Pak. Oke, Ustaz. Semoga Om Heri puas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi Azam. Pertanyaannya, terkait virus corona, saya pernah mendengar bahwa orang-orang yang terkena virus ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, itulah rahasia Allah. Ya, itulah rahasia Allah. Banyak orang-orang yang baik yang ditimbali sama Allah. Ulama-ulama yang baik. Juga banyak penjahat-penjahat juga ditimbali oleh Allah. Itu urusan Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi hikmahnya apa itulah Allah. Jadi kita itu tawakal saja kepada Allah. Ya, semoga kerso. Yang penting kita hidup di dunia itu janjane akyasunas aktsaruhum dzikron lil maut wa sadhum mustaqatan lahu ulaika humul akyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Karena dengan ingat mati dia akan menyadari bahwa hidup di dunia itu nanti akan mati, sehingga saya di dalam hidup itu akan hati-hati untuk beramal soleh, amalan yang bisa saya bawa mati kelak. Nah, seperti itu. Sehingga kita itu kalau sudah seperti itu, sudah pasrah, sudah tawakal, sudah enak sekali Pak hidup kita. Gitu. Makanya itu semuanya urusan Allah. Wong apa-apa ya ditimbali oleh Allah, sing wong elek ya ditimbali oleh Allah, karena semua itu hamba Allah. Allah itu sayang loh sama hamba-hambanya. Wong kafir ya disayangi loh Mbak, Pak, sama Allah. Disayangi. Itu urusan dunia, urusan akhirat beda lagi. Dikasih rezeki yang banyak. Wong-wong kafir banyak yang kaya raya. Wah, hidupnya luar biasa kayanya. Sehari miliaran juga bisa, Pak, itu mendapatkan harta miliaran kok setiap hari itu sudah ada, Pak. Padahal dia agamanya saja nggak karuan, Pak. Agamanya apa? Itu urusan dunia. Mangkana yuridul hayati dunya wa zinatan wa fi ilahim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina, dan seterusnya itu di dalam surat Hud kalau saya nggak salah 15-16. Ya, jadi begini. Orang kafir pun kalau hidup di dunia, aku pengen urusan dunia, karena Allah dinaik kabeh kok. Wis tak naik dunia. Kesenangan-kesenangan tak kabeh. Malah banyak orang yang beriman, banyak yang sedih, hartanya sedikit, tapi orang itu wah dunia kabeh. Tapi memang urusan dunia, urusan akhirat beda karo urusan dunia. Itu mungkin kowe ini bahagia, merasa mendapatkan surga di dunia, tapi nanti kamu di akhirat dapat neraka. Ya, yang penting kamu karena kerja keras. Orang yang beriman tidak kerja keras ya orang itu apa-apa toh Pak. Gitu. Karena kan saya pernah menyampaikan di dalam hidup ini yang penting duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu. Nah, orang kerja, mingdungo tok. Orang itu apa-apa. Yang sementara orang kafir tadi itu, orang tahu dungo, kerja keras, Pak. Dinai argosa Allah. Begitu. Semoga Mbak Dewi puas. Benar itu Pak Ustadz, saya sudah merasakan itu. Kok ya. Nek wong Cina-Cina kan nek bakulan kok gamping-gamping. Iya. Kita laku 5-10 wis seneng, dia 20 tahun donga ini kalau
Nggak pernah berdoa lagi. Nah iya. Donga karo Tuhane dhek iki ora apa sing kena rezeki iki Gusti Allah. Kabeh sing kena rezeki Gusti Allah lho, Pak. Iya. Mbok wong kafir ya Gus, dia merasa Tuhannya itu Yesus. Nek donga karo Yesus nek sik mari rezeki Gusti Allah. Allah itu yang gitu. Nek Nggak boleh menangin meri. nggon ikhtiar kok. Menangin nggon ikhtiar. Iya. Mereka luar biasa memang. Iya. Oke, Matasun Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi, kalau saya Om Sugeng lagi. Ya. Apakah ada tanda-tanda Allah sudah tidak sayang kepada seorang hambanya? Itu pertanyaannya. Sifat Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Selalu menyayangi hamba-hambanya. Jadi sering orang itu kalau doanya tidak dikabulkan, kerap dapat musibah, itu merasa bahwa saya tidak disayangi oleh Allah. Ya, disayangi tapi dia mendapatkan cobaan seperti itu karena apa? Gitu. Ya, makanya kita harus introspeksi diri sebagai contoh. Kok kerap kehilangan ya aku? Kok kerap kehilangan? Apa mergo aku zakatnya kurang yo? Aku ora tau sedekah yo. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi kita itu harus pandai-pandai untuk kalau nang UI itu ada self awareness, menyadari, sadar terhadap dirinya sendiri. Ada pelatihan ya, orientasi mahasiswa baru itu self awareness. Ben ngerti aku ki sapa to, aku ki karaktere apa to, aku ki piye. Nah, itu. Sehingga kalau ada apa-apa terjadi musibah barangkali kita introspeksi, aja terus nyalahke Gusti Allah. Nyalahke wong liya tapi delok awake dhewe sik. Dipotret dulu kita sendiri. Ngelo. Nah, biar kita itu menyadari, oh ya aku gawene sok onek-onek ke tonggoku, aku gawene sok memfitnah, aku gawene ora tahu ngenai, ora tahu menolong dan lain sebagainya. Itu memang ada akibatnya seperti itu, Pak. Kalau kita itu seneng aweh ngenai sedekah kama salihabatin ambatat samsana bila fi kulli sumbalatin mi'atul habatin. Ya Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah 161. Allah akan melipat gandakan, Pak, harta kita. Benar, Pak. Saya hakul yakin, benar itu. Ya. Saya hakul yakin. Seperti kemarin. Itu baru kemarin Jumat, Pak. Jumat kemarin saya khutbah di Masjid Gede Kauman. Saya pulang masuk rumah, kok dilalah agak mlebu rumah, mlebu agak arep salin, bel pintu berdering. Aku metu ada jamaah saya nggak kenal. Mau ketemu dengan Bapak. Bapak saya ya Bapak. Bapak sambil nudungi saya. Oh ada apa? Cerita. Kalau uangnya kecopetan. Minta bantuan. Ya, mau pulang. Saya itu orang Jakarta. Mau pulang. Di Jogja kecopetan. Ini nggak bawa apa-apa. Dompetnya hilang. Untuk pulang naik bis. Itu butuh uang 190. Nah, ya sudah saya ambilkan. Tapi saya ngomong, ini benar ya. Ini benar, saya ikhlas. Tapi kalau Anda itu bohong, saya serahkan Allah. Allah Maha Adil. Tapi kalau ini benar, alhamdulillah saya bersedekah kepada Anda. Saya berikan, Pak, 200. Istri saya loh, kok percaya toh? Ngapusi loh, Mas, ngapusi loh. Itu urusan ini karo Gusti Allah. Ngapusi urusannya karo Gusti Allah. Aku ikhlas, wis tak omongke ngono. Gitu. Nah, saya itu juga berpikir, kok dia mengikuti saya mungkin dia itu. Ya. Kok tidak minta orang lain, kok yang diminta saya mungkin Allah itu menguji. Menguji seperti itu. Sebagai contoh, Bapak duduk-duduk di mana itu ya, di tempat rekreasi. Kok diparani sama orang, kok minta kepada Bapak. Bapak berpikirlah, banyak orang kok yang diparani Bapak. Mungkin Bapak itu yang dipilih karo Gusti Allah. Diuji karo Gusti Allah. Dikon moro nang nggone panjenengan. Banyak itu yang duduk-duduk kok sing diparani Bapak dudu sing liyane. Saya sering berpikir seperti itu, Pak. Ini persis seperti di pasar Beringharjo.
Karena saya juga sering isi pengajian di bagul-bagul pasar Beringharjo di Masjid Mutakin. Ya. Itu dagangannya podo, regane meh podo kabeh. Ning kok ana sing klarisan, ana sing diliwati. Padahal podo lho dagangane. Di toto ngono ya podo lho. Nah, itu Allah sing datangkan itu. Sehingga percayalah bahwa rezeki itu datang dari Allah. Gitu kok orang mampir ngendi dagangane podo. Nah, kok kowe ra klarisan? Introspeksi kenapa? Begitu. Mboten, Pak. Nggih. Om Sugeng, halo. Oke. Sudah jam 7. Satu pertanyaan lagi, nggih. Monggo. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kalau ada yang mau bertanya. Halo. Masih kita buka satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada nanti kita tutup, nggih. Nggih. Oh, belum ada ini, Ustaz. Anin, boleh bertanya, Anin? Oh, tidak. Sereng. Enggak apa-apa, ini mau ketemu Pak Guru Monici loh. Sebetulnya saya punya pertanyaan, Pak Guru. Boleh. Saya menikah mualaf. Dari awal saya memeluk Islam itu saya masih bertanya-tanya sebetulnya peran seorang wanita di dalam Islam itu apa sih gitu loh. Kok selalu yang ditonjolkan itu yang kakung, yang putri mesti saya tuh selalu mendengar kalau putri itu nanti penghuni neraka itu banyak perempuannya. Terus aku kira terus fungsinya untuk apa gitu loh. Ya, gitu. Ya, bagus. Nggih. Sampun. Nah. Ya memang Allah itu, ya. Memang Allah itu menciptakan ya manusia itu berpasang-pasangan ya. Ada kakung, ada putri. Semuanya itu mempunyai job deskripsi masing-masing. Gitu loh. Jadi kalau orang Jawa dulu, ya ini orang Jawa kalau saya itu mengatakan itu konco wingking. Kita konco wingking. Ya. Jadi job deskripsi istri itu sebagai ratu rumah tangga. Sebagai madrasatul awal. Sekolah awal daripada anaknya. Anak-anak itu tanggung jawab ketika masih balita balita itu tanggung jawab ibu. Si ibu itu tadi yang membesarkan. Sebelum si anak itu mempunyai lingkungan di luar rumah. Wedi apa-apa sing diemplok ibu, apa-apa ibu, sudah. Pendidikan itu ibu. Bapak itu hanya mencari nafkah. Makanya kalau panjenengan sekarang panjenengan pernah membaca tuntas dan pernah meresapi surat nikah. Coba para bapak-bapak dan para istri biar ngerti. Ya, persis. Ya. Sing berkewajiban mencari nafkah itu bapak laki-laki. Ibu itu sunnah pun tidak. Ini saya amalkan loh. Istri saya itu sarjana tapi ibu rumah tangga. Waktu saya ngajak istri saya ke luar negeri ke sekolah saya dulu itu, saya kenalkan dengan dosen-dosen saya. Ini istri saya hanya ibu rumah tangga. Apa jawab para dosen-dosen yang kebanyakan ibu-ibu, profesor-profesor? Loh, itu sesuatu yang mulia sekali. Susah mencari seorang wanita yang mau berkhidmat di dalam rumah tangga. Kami wanita-wanita tapi kerja di rumah. Susah. Jadi jangan disepelekan, jangan hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa. Nah, ini sesuatu yang menarik sehingga ibu itu ya job deskripsinya itu ya diuplek-uplek rumah tangga, menjalankan rumah tangga dengan baik, ya sehingga benar-benar menjadi wanita itu yang solehah, yang peduli terhadap rumah tangganya. Sementara si suami itu mencari nafkah, mencukupi. Jadi kalau belum cukup ya cari yang cukupi.
Makanya kalau suami istri kerja itu harus juga menunaikan seperti apa yang disyariatkan di dalam Islam. Si suami harus tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Meskipun gaji istrinya lebih banyak. Meskipun gaji istrinya lebih banyak, lebih besar. Banyak loh seperti itu. Itu harus. Karena banyak suami setelah di PHK itu nganggur terus melokro. Sing golek duit malah sing wedok kabeh. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Ya. Jadi kalau Ibu tadi juga mengatakan memang di dalam hadis saya temukan, saya dulu hafal, sekarang kok rada lupa ya yang itu. Ketika Nabi sedang sholat duha itu, asbabul wurud hadis itu Nabi sedang sholat duha diperlihatkan, ya di surga itu yang di neraka itu yang paling banyak itu kaum wanita, di surga itu yang paling banyak itu orang-orang miskin. Seperti itu. Kok kaum wanita? Itu pada waktu itu. Ya pada waktu itu wanita itu hanya di dalam rumah saja, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ya, karena kondisi situasinya seperti itu dan wanita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Wanita sering menggunjing, yang ngerasani, ngerumpi, nonggo, karena di rumah terus hanya nonggo. Sehingga ngerasani suaminya masing-masing. Nah, seperti itu, kondisi seperti itu. Nabi mengatakan wah sing paling bukan nang neraka iki engko kaum wanita. Karena seperti itu. Jadi hadis itu kan ada asbabul wurudnya. Ya. Asbabul wurudnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak kalau saya melihat pengajian-pengajian di mana-mana itu ya, wanita-wanita ya banyak ibu-ibu yang senang pengajian. Pengajian ibu-ibu banyak sekali. Tapi pengajian bapak-bapak minim. Kalau pengajian bapak dan ibu campur, saya lihat sing akeh ibu-ibu nih. Bapak sithik. Mungkin kalau Nabi sekarang mengatakan sing ahli swarga ibu-ibu. Aku weruh nang neraka iki bapak-bapak. Nah, mungkin seperti itu loh. Sudah korupsi bapak-bapak. Nah, seperti itu. Mungkin ya. Tapi begitulah, Bu. Yang penting ibu sebagai ibu misalnya disuruh ganti jadi bapak juga nggak mau toh. Karena begini, saya kalau undang rapat waktu menjadi ketua umum IAI itu sering yang ibu-ibu itu sering telat dan sering pulang sebelum selesai karena urusan keluarga, urusan anak seperti itu, jemput anak dan seperti itu. Ya, terus saya tanya kepada ibu-ibu itu, Bu, misalnya ibu dilahirkan kembali, terus gini. Ibunya itu bilang, wah seneng ya jadi bapak-bapak, seneng ya, gini-gini, selama ngurus ibu ya seneng ya jadi bapak-bapak. Saya hanya bertanya, Bu, seandainya ibu dilahirkan kembali, maukah ibu berganti jadi bapak-bapak, jadi bapak, nggak jadi ibu? Artinya jadi laki-laki bukan jadi perempuan. Jawabannya juga tidak mau, Pak. Tidak mau, gitu. Nah, karena memang tidak mau seperti itu ya, sikapilah ya, syukurlah ibu menjadi ibu. Sehingga nggak usah marry sama bapak-bapak. Semuanya sudah mempunyai garis sendiri-sendiri, sudah mempunyai job deskripsi sendiri-sendiri. Demikian. Iya, matur nuwun Pak Guru. Sedikit pencerahan buat saya. Iya, sudah disyukuri, Bu. Iya. Halo Pak Ustadz, ini ada yang mau bertanya lagi masih boleh? Boleh, silahkan. Ya Bapak. Dari Mbak Zulita. Bentar, kalau saya mau menambahkan Anin tadi, untuk tukar tambah, terus ganti cowok, jadi cewek. Nah, pertanyaannya, nun saya Ustadz, kalau pria umpamanya bisa nek mlebu swarga kowe ning kono entuk widodari katakanlah gitu. Lah kalau cewek dapat apa Ustaz? Mungkin Anin mau bertanya gitu nanti. Ya. Gini Pak. Kita harus tahu Pak, asbabul wurud hadis. Itu zaman jahiliyah kebanyakan. Orang-orang Arab itu nafsu seksnya, libidonya tinggi, Pak. Ya. Makanya dulu zaman jahiliyah waktu Nabi lahir kan
bayi perempuan pada dibunuh, Pak. Ya. Isin dua anak wedok. Karena untuk melampiaskan nafsu seks. Isin belai kabeh. Ini videonya tinggi. Konsalat, konsalat. Hadi iming-imi karo Nabi. Do seneng karo wong wedok. Wah kowe nek sok nang swarga iki ketemu karo widodari ayu-ayu tenan kae. Nah, seperti itu. Jadi asbabul wurudnya seperti itu. Jangan kok terus langsung wah widodari. Wah iming-imingi seperti itu. Ben wah yo saged namusin ora ketemu widodari nek mati. Oh, beramal saleh wae ngono ben ketemu. Itu enggak apa-apa karena zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Wong-wong bodoh ki nek ora diiming-imingi ra mlaku, Pak. Diiming swarga isine kaya ngono, air jernih yang mengalir, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wah, seperti itu. Ditakut-takutin neraka. Nek ora diiming-iming kaya ngono ora dibeden-bedeni ra mlaku. Ini mestinya dakwah model milenial seperti ini jangan seperti itu lagi. Itu loh. Makanya ada lagu toh, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apakah kamu masih sujud kepada Allah? Nah, kalau orang yang benar imannya, aku ora tergantung surga karo neraka kok, sing penting apa yang diperintahkan oleh Allah saya kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah saya tinggalkan. Masalah surga dan neraka itu urusan Gusti Allah, urusan seperti itu. Nah itulah jadi itu dari barang itu waktu dulu Nabi itu ngiming-ngimi orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab itu sing libidonya tinggi, nafsu seksnya tinggi, itu benda tertarik kepada Islam, benda kepengin mlebu swarga, ben ketemu bidadari. Makanya yang aneh sekarang, Pak. Aneh Pak sekarang ini. Jihad model sekarang ini aneh sekali. Itu. Ya, kepengin kawin karo widodari, kowe kepengin mlebu swarga. Ya, iki nyoh. Iki. Iya itu. Ya itu coba Pak ini. Iki tas ransel iki isine bom gawa nang kono kae lho. Mlebu nang diskotik kono kae, mlebu nang gereja kono kae, mlebu nang kono kae ngono. Kok iki tarian. Kok kowe krungu swara jluwer jemblok kono, tangi-tangi kowe senang swarga dikrubuti karo bidadari-bidadari. Kowe kari milih, kowe karo sing ndi? Kabeh kowe entuk tok dadekke bojomu. Kepengin ta kowe mlebu swarga? Ini aneh sekali, Pak. Kalau ustadz yang mengatakan seperti itu yakin itu ada, pasti ustadznya dulu Pak yang mlebu swarga. Ora kok akon wong liya. Pasti ustadznya yang dulu sing kawin karo bidadari kuwi nang swarga. Ora kok akon wong liya. Itu berarti ustadznya saya mengapusi. Ora yakin kuwi. Coba yakin. Yakin. Nah itu merupakan jihad fisabilillah dan mlebu swarga, mesti ustadz yang melakukan itu. Tidak nyuruh orang. Itu loh. Itu nyuruh orang. Kowe kan mlebu swarga. Banyak orang yang keblinger, Pak. Itu persis, Pak. Ya, jadi persis, Pak. Orang paranormal atau dukun yang menggandakan uang, Pak. Nah, dia bisa menggandakan uang, orang ngomong-ngomong kok, Pak. Go dhewe, Pak. Go dhewe ora bakal ngomong-ngomong, Pak. Itu pokoknya aku kaya, aku sugih. Ngomong-ngomong karo uang ben melu menggandakan kan itu duit. Bisa butuh duit kayak Pak. Kan juga bisa dilihat rumahnya kayak ngopo. Rumahnya mengontrak kayak ngono. Terus wah murahan kayak ngono kok bisa menggandakan duit. Gitu loh. Itu persis. Jadi, di zaman era milenial seperti ini, high tech yang seperti ini, kok masih ada orang-orang yang percaya seperti itu. Itu mesti sing kepengen mlebu swarga pisanan ustadznya. Kalau ustadznya tadi yakin, hakul yakin dengan melakukan seperti itu swarga, dhek dhewe sing mlebu. Ora kon wong liya. Begitu. Oke, nah terus ini terakhir ya Ustaz dari Mbak Zulita. Pertanyaannya sebentar. Ini. Dengan kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang ibu harus bekerja, apakah tidak keliru? Misalnya suaminya meninggal atau sudah bercerai. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya. Ya enggak apa-apa. Lawang ma'u bi hali darurah yuqadiru bi qadriha. Ya, di dalam Islam, Pak.
sesuatu yang haram pun bisa jadi halal. Biqadriha, tapi sekedarnya. Itu. Jadi ibu-ibu bekerja juga nggak apa-apa. Karena situasi dan kondisi yang memaksa seperti itu. Ya bekerja. Al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Daripada minta-minta, Pak. Jadi nyambut gawe yang penting halal. Thayyib. Begitu. Begitu, Pak. Matur suwun. Matur suwun, Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Banyak yang bertanya. Sebelum ditutup nanti ditutup dengan doa aja, Ustaz. Nggih. Oke, monggo Bapak Ibu silakan ditampilkan pic-nya nggih. Kita ambil gambar. Kak Care. Halo. Yuk. Monggo sekali lagi mohon di pic-nya nggih. Alhamdulillah hari ini tadi yang join sekitar 60-an, Ustaz. Nggih. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ampun. Sambil menunggu informasi ya. Insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan nanti adalah Bapak Haji Harsoyo. Kemudian di dalam bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan off dulu dan akan kita lanjutkan nanti insya Allah di setelah bulan Ramadan. Begitu informasi dari kita. Pak Haji, monggo kalau mau dipimpin doanya. Oh, nggih. Monggo Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka syami'ul qaribu mujibu da'wat. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waladzikurullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Unici. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf ya kalau ada salah kata dari kami dan sebagai penyelenggara. Jangan lupa kita masih ada satu kali lagi Zoom nanti di hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Insya Allah nanti yang akan hadir adalah Ustadz Haji Harsoyo. Demikian, marilah pengajian Zoom Sabtu pagi ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Pamit. Pak Haji saya matur suwun. Assalamualaikum. Mary, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Om Dudi, mau ada keperluan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Bimo, assalamualaikum. Matur suwun. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Mas. Pak Dudi, assalamualaikum. Matur suwun, Om Eris.